Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina dengan Stanbook M1A1 17005 dari kelas Silvikultur. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pohon yang berasal dari Papua. Pohon yang saya ambil di sini yaitu pohon bintangur atau dengan nama Latin Calophyllum. Bintangur atau biasa kita kenal sebagai nama dengan pohon nyamplung merupakan salah satu pohon yang mempunyai potensi sebagai bahan baku biofuel atau bahan baku pembuatan bahan bakar. Bintangur atau pohon nyamplung sendiri tumbuh baik pada ketinggian 0-200 mdpl dengan tipe curah hujan A dan B 1000-3000 mm per tahun dengan 4-5 bulan kering serta temperatur rata-rata 18-33 derajat Celcius dengan kelembapan 4-7,4. Anggur sendiri tumbuh baik pada tanah mineral dan tanah berpasir marginal, tanah yang mengandung liat dengan drainase yang baik dan toleran terhadap garam. Oleh sebab itu, banyak sekali kita dapat pohon bintangur di sekitaran hutan pantai. Adapun karakteristik dari pohon bintangur sendiri yaitu tinggi mencapai 25 meter dengan tinggi bebas cabang 4-10 meter dengan diameter mencapai 150 cm dengan batang berkayu dan percabangan mendatar dan jarang berbanir. Kulit batang berwarna kelabu atau putih, beralur dangkal, mengelupas besar-besar tipis, dan pada bagian kulit terdapat saluran getah yang berwarna agak kekuningan, bentuk daun bulat atau bulat telur. Majemuk dan memiliki buah yang berwarna hijau pada masih muda dan akan berwarna agak kekuning-kuningan pada saat masih muda. Buah bintangur merupakan buah batu, yaitu mempunyai sifat yang keras seperti kayu dengan panjang 2,5-5 cm. Biji berbentuk bulat tebal dan keras, berukuran relatif besar, berdiameter 2,5-4 cm. Daging biji pada buah bintangur ini tipis, dan apabila biji bintangur telah kering dapat tahan dan disimpan selama kurang lebih 1 bulan. Dalam biji bintangur ini mengandung minyak yang berwarna kuning kecoklatan, inilah yang menjadi bahan baku untuk pembuatan bahan bakar. Nah, selanjutnya untuk teknik pembibitan dimulai dari pengumpulan benih. Untuk mendapatkan benih yang berkualitas, sebaiknya buah diperoleh dari sumber benih dalam bentuk tegakan benih provenan, kebun benih, dan kebun pangkas. Adapun teknik pengunduhan dari buah bintangur sendiri dapat kita lakukan secara langsung, baik di bawah tegakan ataupun dapat dipanjat dengan bantuan galah. Nah, kemudian untuk teknik penanganan buah dan benih, yaitu buah bintangur yang telah dikumpulkan tadi kemudian dikeringkan 4-7 hari, kemudian dilakukan skarifikasi benih, yaitu proses untuk mempercepat perkecambahan dengan cara mekanis. Buah bintangur yang sudah kering kemudian dipukul dengan alat pemukul hingga kulit tempurung benih pecah, namun benihnya tetap utuh. Benih yang sudah dipecah harus segera disemaikan karena tergolong benih rekalsitran, yaitu tidak tahan disimpan lama. Hal ini disebabkan karena kandungan biji bintangur sangat tinggi, yaitu 30%, kurang lebih 30%. Dalam melakukan teknik skarifikasi dan penyemaian benih pada hari yang sama agar benih tidak mudah rusak. Untuk pengadaan benih bintangur sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Adapun dengan cara generatif yaitu dengan menggunakan biji, dan vegetatif yaitu dengan cara mencangkok, menyambung, dan stek pucuk. Untuk pembuatan bibit secara generatif yaitu dapat dilakukan dengan dapat menggunakan media dengan campuran topsoil dan kompos dengan perbandingan 1:1. Topsoil sebaiknya diayak dan jemur terlebih dahulu sebelum dicampur dengan kompos. Kemudian campuran tersebut dimasukkan dalam polybag dengan ukuran 18x6,5 cm. Setelah media telah siap, kemudian dilakukan peneburan benih, yaitu sebelumnya benih telah disortir, dipisahkan antara benih yang memiliki kualitas yang baik dan kurang baik. Benih yang dipilih yang fisiknya terlihat berwarna kuning muda dan sehat dan tidak memiliki retak ataupun luka. Kemudian benih dapat langsung ditabur ke dalam polybag dengan membenamkan
2/3 badan benih dengan posisi bagian pangkal dan ujung benih mendatar, sehingga sepertiga bagian sisanya dapat terlihat di atas permukaan. Polybag yang sudah terisi kemudian disusun secara rapat pada bedeng semai yang telah diberi naungan atau paranet dengan intensitas 50-60%. Kemudian diberi sungkup plastik untuk menjaga suhu dan kelembapan agar stabil. Kemudian polybag berisi media kemudian disiram hingga kapasitas lapang dan diberi fungisida untuk meminimalkan penyakit yang terbawa oleh media. Untuk pemeliharaan bibit selama di dalam sungkup yaitu adalah dengan penyiraman dan penyulaman. Penyiraman dapat dilakukan 2 atau 3 kali dalam sehari sesuai dengan kondisi pada media di dalam sungkup. Kemudian penyulaman dilakukan pada benih yang tidak berkecambah. Jika tidak berubah warna menjadi hijau tapi berubah warna kecoklatan, yaitu ini merupakan indikator bahwa biji tersebut telah terserang hama atau penyakit, maka benih biasanya gagal berkecambah. Benih bintanggur membutuhkan waktu 10-14 hari untuk berkecambah. Bibit bintanggur yang sudah berkecambah dan memiliki 2 atau 3 pasang daun muda yang telah membuka penuh dapat dikeluarkan dari dalam sungkup. Kemudian diletakkan di dalam bedengan dengan naungan paranet 50-60%. Kemudian pada umur 4 bulan, naungan paranet dapat dikurangi secara bertahap dan dibuka penuh. Hal ini dimaksudkan agar semai dapat mulai beradaptasi dengan kondisi lingkungan ketika ditanam di lapangan nanti. Jarak antar polybag juga mulai dijarangkan agar mendapatkan sinar matahari yang cukup dan merata untuk seluruh bibit yang disemaikan. Untuk penyiraman dan penyiangan gulma, penyiraman dapat dilakukan setiap hari, sedangkan penyiangan gulma dapat dilakukan secara intensif atau secara manual dengan cara dicabut, sesuai dengan frekuensi yang disesuaikan kondisi semainya untuk menjaga bibit dari persaingan dengan gulma. Untuk pemupukan bibit dilakukan ketika semai sudah kuat, kira-kira berumur kurang lebih 4 bulan untuk memacu pertumbuhan dan kekokohan bibit selama ditanam. Ada 2 macam teknik pemberian pupuk. Yang pertama dengan ditabur langsung di polybag, dosis 8 butir per polybag, dan cara kedua dengan penyiraman setelah dilarutkan terlebih dahulu sebanyak 5 gram atau 1 sendok makan dalam 1 liter air. Frekuensi pemupukan umumnya 2 minggu sekali, namun jika bibit perlu dipacu pertumbuhannya agar lebih cepat dapat dilakukan 1 minggu sekali. Nah, kemudian untuk pengendalian hama dan penyakit, ada beberapa hama dan penyakit yang dapat menyerang bibit bintanggur pada saat masih di persemaian. Salah satunya yaitu hama apit yang paling dominan menyerang bintanggur pada saat masih di persemaian. Gejala serangan awal berupa daun yang menggulung ke bawah bagian tepi, biasanya dimulai dari daun yang paling pucuk atau daun muda. Nah, untuk cara pengendalian hama apit ini dapat dilakukan secara mekanis dan kimia. Mekanis dengan memisahkan tanaman yang terserang dan yang tidak terserang. Selain itu juga dengan memotong daun-daun yang terserang dengan gunting stek. Sedangkan untuk pengendalian kimia dilakukan dengan insektisida berbahan aktif Prevenophos dosis 5 ml per liter dengan frekuensi penyemprotan sekali seminggu. Kemudian untuk hama berikutnya yaitu hama thrips, termasuk hama yang berukuran kecil kurang dari 1 inci tetapi memiliki gejala dan tanda kerusakan yang mudah untuk diketahui. Hama thrips ini akan memanjat tanaman untuk makan dan mengulangi siklus hidupnya dan akan berkembang biak dengan cepat pada cuaca yang hangat atau yang kering sehingga dapat menyebabkan kerusakan daun dan batang muda pada semai bintanggur. Nah, untuk cara pengendaliannya sendiri dengan menggunakan insektisida berbahan aktif karbosulfan, Prevenophos, dimetoat, dan fipronil. Nah, selain hama apit dan thrips tadi juga terdapat hama kutu putih, ulat penggulung daun, dan embun jelaga. Ada juga hama klorosis, penyakit klorosis, bercak daun, dan embun tepung. Selanjutnya pada teknik penanaman yaitu pertama-tama dilakukan persiapan lahan yang meliputi pengukuran lahan, pengolahan tanah, dan pemasangan ajir serta
Pembuatan lubang tanam dan pemberian pupuk dasar. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 30 x 30 cm. Dengan pupuk dasar dapat menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang yang sudah matang dengan dosis minimal 2 kg per lubang tanam, atau pupuk dasar anorganik TPSP atau SP36, tergantung pada kondisi dan tingkat kesuburan tanahnya. Pemberian pupuk dasar bertujuan selain untuk menambah hara juga membantu menggemburkan tanah sehingga porositas tanah lebih baik. Pada tanah yang keras, berbatu dan berpasir lebih baik digunakan pupuk organik, dan pada tanah liat dapat digunakan pupuk anorganik. Nah, untuk penanaman, waktu penanaman harus disesuaikan dengan musim tanam yang tepat, dengan curah hujan kurang lebih 100 mm per tahun, per hari, dan merata, di mana kelembapan tanah telah mencapai kapasitas lapang. Pada saat penanaman, bibit benih yang telah melalui seleksi kemudian akan dibawa ke lokasi penanaman dengan cara hati-hati agar bibit tetap dalam kondisi baik. Maka bibit sebaiknya diangkut 2-3 hari sebelum penanaman. Hal ini dimaksudkan agar bibit dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Kemudian untuk tahap pemeliharaan benih dapat dilakukan dengan penyulaman dengan mengganti tanaman yang mati karena rusak pada saat penanaman atau dengan gangguan lain. Waktu penyulaman dilakukan saat musim penghujan masih merata sehingga bibit sulaman dapat tetap hidup. Selanjutnya dilakukan penyiangan dan pendangiran. Penyiangan dilakukan untuk mengurangi persaingan terhadap penyerapan hara dengan membersihkan gulma di sekitar tanaman dengan radius 1 meter atau dengan sistem jalur selebar 1 meter sepanjang larikan tanaman pokok. Kemudian setelah penyiangan dilanjutkan dengan kegiatan pendangiran pada piringan yang dibuat untuk memperbaiki porositas tanah. Waktu pelaksanaan penyiangan dan pendangiran sebaiknya pada awal dan akhir musim penghujan. Untuk pemupukan benih bintangur sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk NPK dengan dosis 50-100 gram per tanaman sesuai dengan kesuburan tanah. Kemudian ditimbun dengan tanah atau pasir dan serasa sebagai mulsa. Nah, itulah tadi beberapa teknik silvikultur untuk pohon bintangur. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.